Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan konseling lintas budaya. Berikut adalah beberapa materi tersebut. Hakikat budaya dalam konseling lintas budaya dan pendekatan etik dan emik dalam budaya. Budaya merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai identitas unik dan khas bagi suatu daerah. Bukan hanya pakaian adat yang menjadi ciri khas suatu daerah, tapi masih banyak lagi yang menjadi ciri khasnya, meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa, keyakinan, dan pikiran yang telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai identitas suatu daerah. Konseling lintas budaya merupakan proses pemberian bantuan yang mana antara konselor dan konseli memiliki latar belakang budaya yang berbeda, seperti nilai-nilai, kepercayaan, dan lain-lainnya. Demi lancarnya proses konseling yang dilakukan oleh konselor dan konseli yang terdiri dari kebudayaan yang berbeda, maka seorang konselor harus memahami tentang konseling lintas budaya, agar konselor dan konseli bisa saling menghargai dan dapat beradaptasi dengan perbedaan tersebut, sehingga proses konseling dapat berjalan dengan efektif. Etik mencakup pada temuan-temuan yang tampak konsisten atau tetap di berbagai budaya. Dengan kata lain, sebuah etik mengacu pada kebenaran atau prinsip yang universal. Emik sebaliknya, mengacu pada temuan-temuan yang tampak berbeda untuk budaya yang berbeda. Dengan demikian, sebuah emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas budaya atau kultur spesifik. Budaya dengan perilaku kognisi dan perilaku sosial. Budaya mencakup perbuatan atau aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat berdasarkan pola pikir mereka, kepercayaan, dan ideologi yang mereka anut. Sedangkan kognisi dapat diartikan sebagai keseluruhan kemampuan otak dalam menerima, menyimpan, dan mengingat kembali semua input yang masuk dan dimasukkan secara sengaja dan tak sengaja ke dalamnya. Misalnya masyarakat adat di wilayah kota-kota kecil, pedalaman, setiap kognisi baru yang menurutnya bisa bertentangan atau berbeda dengan unsur-unsur dan warisan budaya yang berlaku dan masih ada pada daerahnya, maka akan dipendam, artinya hanya sekedar menjadi kognisi, namun tak digunakan atau diaplikasikan. Hal itu terjadi karena masih ada rasa segan, hormat, dan nilai-nilai budaya serta tuturan orang tua. Ingat bahwa warisan budaya berupa jangan ini, jangan dan jangan itu. Filosofi hidup biasanya ada karena hasil tuturan. Jika melanggar tuturan itu, maka akan disamakan dengan melawan dan melanggar adat. Bahasa dan budaya terjalin sedemikian rupa, sehingga orang-orang di masyarakat tidak dapat hidup tanpa menggunakan keduanya. Bahasa digunakan untuk mengekspresikan ide-ide seseorang, sehingga mengekspresikan pandangan dunia dari budaya itu. Perbedaan dalam bahasa telah membuat orang yang berbeda memiliki pandangan dunia yang berbeda, meskipun mereka berbagi budaya yang sama.
Misalnya, guru mata pelajaran yang terkait harus mengajari siswa bahasa mereka, sehingga membantu mereka memahami budaya mereka dan menghargainya. Penggunaan kebijakan bahasa adalah penting karena membantu orang-orang di masyarakat untuk mengetahui budaya mereka dan juga untuk memahaminya. Budaya dengan emosi, perilaku sosial, dan psikomotor. Tiap budaya di suatu daerah memiliki pandangan yang berbeda mengenai emosi. Emosi di berbagai budaya dan negara memiliki sebutan dan ukuran yang berbeda. Hal itu dipandang dari kebiasaan ketika seseorang masih kecil dan belajar dari orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana tampilan orang-orang ketika sedang marah dan atau ketika sedang emosi dan bagaimana pengungkapannya. Budaya dibentuk dari adanya perbedaan perilaku sosial, psikomotor dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan perilaku sosial, psikomotor antara individu yang satu dengan yang lainnya ini juga merupakan perbedaan budaya. Jadi budaya itu bukan hanya bahasa, lawan jenis atau suku, namun perilaku sosial, psikomotor juga termaksud dari budaya. Komunikasi dalam konseling lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah salah satu pelajaran yang sangat penting bagi seseorang, karena jika komunikasi seseorang kurang, maka bagaimana seseorang bisa mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kebudayaan mereka dan adat istiadat mereka, dan seseorang juga dapat belajar bagaimana berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik. Itulah tadi beberapa materi yang membahas tentang konseling lintas budaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.